Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Indra, untuk belajar materi matematika kelas 8, yaitu lanjutan relasi dan fungsi. Adapun kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai peta konsep kita untuk materi relasi dan fungsi. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang nilai fungsi. Di dalam nilai fungsi itu sendiri yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu notasi fungsi, yang kedua rumus fungsi, yang ketiga nilai fungsi, dan yang keempat grafik fungsi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu notasi fungsi. Notasi fungsi itu suatu pemetaan atau fungsi dapat dinyatakan dengan F.2 A tanda panah B. Ini dibacanya suatu fungsi F. Jadi suatu fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, rumus fungsi. Adapun untuk rumus fungsi, jika ada fungsi f, x, maka y sama dengan fx. Dari himpunan A ke himpunan B, jika kita gambarkan dalam bentuk diagram panah, maka gambarnya seperti ini. Jadi untuk domainnya itu adalah X-nya, kemudian untuk kodomainnya adalah Y atau Fx. Dan di sini ini juga merupakan range-nya. Nah, Y itu sendiri merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X. Jadi kalau ketemu soal tentukan peta dari tentukan bayangan, jangan bingung, itu sama saja yang ditanyakan. Nah, ini ditulisnya Y sama dengan Fx. Sedangkan X itu sendiri merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Dalam bentuk pasangan berurutan, fungsi F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Itu dituliskan sebagai X, Y atau X, Fx karena Y-nya kan sama saja dengan Fx. Nah, himpunan dari nilai Y sama dengan Fx ini disebut sebagai daerah hasil atau range fungsi F. Misal nih, ada F.2 X panah AX tambah B. Maka rumus fungsinya F.2X itu kita rubah menjadi F dalam kurung X. Kemudian tanda panahnya kita rubah jadi sama dengan AX tambah B-nya tetap. Jadi merubahnya hanya ini ya, titik 2 menjadi kurung, panah menjadi sama dengan. Itu sudah merubah menjadi rumus fungsinya. Dengan Fx itu sendiri adalah bayangan atau peta dari X. Sedangkan AX tambah B itu adalah nilai fungsi dari F. Yang ketiga, nilai fungsi. Untuk nilai fungsi, dalam menghitung nilai fungsi perlu diketahui dulu rumus fungsinya. Nah, cara menghitung nilai fungsi dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai X pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang ditentukan, sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayangan fungsi, yaitu Fx. Jadi hasil fungsi sama saja dengan bayangan fungsi atau Fx. Nah, nanti di pertemuan sistem persamaan linear dua variabel, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang mensubstitusikan. Menghitung nilai fungsi jika nilai variabelnya berubah. Contoh, fungsi F ditentukan oleh F.2 X tanda panah 2X dikurang 3. Dengan X-nya anggota himpunan bilangan asli kurang dari 7. Tentukan nilai dari Fx dan Fx tambah 3. Jadi
kita menghitung nilai fungsi kalau variabelnya berubah ya. Jadi tadi variabelnya ada x, nanti kita mencari nilai fx, kemudian ditanya lagi fx tambah 3, berarti kan berubah tuh dari x menjadi x tambah 3. Diketahui tadi fungsinya yaitu f titik 2x itu berubah jadi fx, f dalam kurung x untuk berubah menjadi rumus fungsinya. Kemudian tanda panah itu berubah menjadi sama dengan nilai fungsinya 2x tambah 3, tetap ditulis 2x dikurang 3, maaf 2x kurang 3 maksud saya. Dengan x-nya elemen, berarti x sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang ditanyakan disuruh menentukan fx. Setelah fx baru menentukan fx ditambah 3. Oke, jawab. Karena tadi rumusnya adalah fx sama dengan 2x dikurang 3, maka karena x-nya tadi adalah bilangan asli kurang dari 7, berarti 1 sampai 6. Berarti kita mulai dengan x-nya diganti dengan 1. Berarti tadinya fx dirubah jadi f1, maka sama dengan rumusnya 2x dikurang 3. Berarti diganti menjadi 2 dikali 1 dikurang 3. Hasilnya adalah negatif 1. Karena 2 kali 1, 2 dikurangi 3 negatif 1. Kemudian untuk x-nya sama dengan 2 berarti diganti menjadi f2 rumus fungsinya. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 3. 2 kali 2, 4. 4 dikurang 3, 1. Begitu pula x-nya diganti dengan 3. Maka diperoleh hasilnya adalah 3. Jika x yang diambil adalah 4, berarti 2 kali 4 dikurang 3, berarti sama dengan 5. Untuk x-nya sama dengan 5, berarti sama dengan 2 kali 5 dikurang 3, sama dengan 7. Untuk x-nya sama dengan 6, maka 2 kali 6 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab ya, yang ditanyakan nilai fx. Nah, gimana kalau dengan nilai fx tambah 3? Untuk nilai fx tambah 3 diperoleh dengan cara menentukan terlebih dahulu variabel barunya. Nah, kalau tadi variabelnya adalah x, sekarang variabel yang baru adalah x ditambah 3 yang mengalami perubahan. Berarti kita ambil rumusnya adalah x tambah 3. Nah, untuk nilai x-nya sendiri itu diambil dari yang diketahui tadi. X-nya anggota himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Berarti kan dimulai dari 1. Berarti 1 ditambah 3 itu 4. 2 ditambah 3, 5. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 3, 8. 6 tambah 3 sama dengan 9. Otomatis akan diperoleh variabel baru yaitu x ditambah 3 itu adalah 4. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi pada saat fungsinya fx, yang dipakai adalah x yang diketahui di soal. Tapi pada saat mengalami perubahan fungsi, perubahan nilai fungsinya menjadi fx tambah 3, maka kita mencari variabel barunya dulu, sehingga kita peroleh ini variabel barunya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita bisa mencari nilai fx ditambah 3. Itu kalau dimasukkan rumus sebenarnya adalah 2 dikali x ditambah 3 dikurang 3. Dapat ditentukan sebagai berikut. Kita tidak perlu lagi menggunakan rumus ini karena tadi kita sudah mencari nilai variabel yang baru yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tinggal rubah f-nya f4. Kalau f4 berarti 2 kali 4 dikurangi 3. Ya kan? Karena tadi x tambah 3 di sini, ya. Karena tadi x-nya tambah 3, itu kita peroleh sebelumnya itu kalau x-nya 1, itu 1 tambah 3, 4. Maka di sini kita makainya f4.
Maka rumusnya tetap 2 dikali 4 dikurangi 3. Ini sama dengan 5. Kemudian, kalau misalkan X-nya yang berikutnya berarti adalah F5. Karena X-nya 5, berarti sama dengan 2 dikali 5 kurang 3, berarti sama dengan 7. Untuk X-nya 6, berarti sama dengan 2 dikali 6 dikurang 3, itu sama dengan 9. Untuk X-nya 7, berarti F7 itu sama dengan 2 dikali 7 dikurang 3 sama dengan 11. Untuk X-nya 8, berarti F8 sama dengan 2 kali 8 dikurang 3 sama dengan 13. Yang terakhir, X-nya sama dengan 9, berarti F9 sama dengan 2 dikali 9 dikurang 3 sama dengan 15. Kemudian menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data fungsinya diketahui. Nah, kalau tadi ada perubahan nilai fungsi. Kalau sekarang nilainya ada, datanya ada. Perhatikan contoh berikut. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Ini ya, ini adalah rumusnya. Fx sama dengan ax ditambah b. Jika f negatif 1 sama dengan 2, jadi begitu x-nya diganti dengan negatif 1, hasilnya 2. Dan f1 sama dengan 8, jadi begitu x-nya diganti 1, hasilnya nanti 8. Tentukanlah rumus fungsi f tersebut. Nah, jadi ini yang dicari nih. Ini nanti hasilnya fx sama dengan apa? Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama ada rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian tadi ada f negatif 1 sama dengan 2. Berarti pada saat x-nya negatif 1, maka nilainya 2. Kemudian ada F1 sama dengan 8. Nah, yang ditanya adalah rumus fungsi. Soal ini adalah soal yang paling sering keluar ya. Oke, cara menjawabnya, karena tadi Fx itu sama dengan Ax ditambah B, maka dari F negatif 1 sama dengan 2, itu kita bisa rubah rumusnya menjadi, nah, seperti ini. Jadi, begitu F negatif 1, X-nya diganti negatif 1 berarti ya, di sini, maka rumusnya kan AX ditambah B. Berarti X-nya diganti dengan negatif 1, berarti A dikali negatif 1 ditambah B. Maka, F negatif 1 itu sama dengan 2. Jadi ini diganti dengan angka 2. Sama dengan A dikali negatif 1 itu negatif A ditambah B. Nah, boleh kita tukar ya. Kita tukar ruas kanan jadi ruas kiri jadi ruas kanan. Maka negatif A ditambah B sama dengan 2. Nah, ini bisa kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian, jika F1 sama dengan 8, sama. Maka, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk rumus AX tambah B. Pada saat X-nya 1, berarti ini kan AX, berarti A dikali 1 ditambah B. Nah, A kali 1 berapa? A kali 1 kan A. F1-nya berapa? 8. Berarti 8 sama dengan A ditambah B. Kalau kita tukar ruasnya, ruas kanan jadi ruas kiri dan begitu juga sebaliknya, berarti A ditambah B sama dengan 8. Ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi, kita bisa eliminasi salah satunya. Tidak harus mengeliminasi A. Kalian mau mengeliminasi B pun boleh. Gitu. Di sini saya mau mengeliminasi A. Kenapa? Saya ngambil yang paling depan aja. Kebetulan A-nya ini koefisiennya sama-sama 1. Ya, hanya beda tanda. Yang di atas ini persamaan 1 negatif, persamaan 2 A-nya positif. Nah, dieliminasi itu artinya dihilangkan, menghilangkan. Nah, kalau menghilangkan berarti yang kita perhatikan karena mau dieliminasi A,
kita hilangkan A. Supaya hilang, di sini negatif, di sini positif. Tanda beda kan, supaya hilang hutang dengan bayar itu harus dijumlah supaya hilang. Jadi maka di sini tandanya positif, di sini ditambah. Nah, jika kita menghilangkan A, maka yang akan kita peroleh adalah nilai B. Seperti ini ya, negatif 1A ditambah 1A, hutang 1 dibayar 1, 0 kan? Berarti 0 nggak perlu ditulis. 1B ditambah 1B itu 2B. 2 ditambah 8, 10. Nah, ini berarti B-nya sama dengan 10 dibagi 2. Kenapa bagi? Karena 2B itu artinya 2 dikali B. Kali pindah ruas menjadi bagi. 10 bagi 2 berapa? 5. Oke, kita peroleh nilai B-nya. Sekarang kita cari A. Nah, kalau mencari A tidak perlu dieliminasi lagi. Tapi kalau mau mengeliminasi juga boleh. Di sini saya menggunakan substitusi. Substitusikan nilai B tadi, yang diperoleh tadi kan B-nya 5, ke salah satu persamaan yang kita tentukan tadi. Ada persamaan 1, ada persamaan 2. Di sini saya pakai persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi negatif A ditambah B sama dengan 2. Nah, ini kalimatnya adalah substitusikan. Substitusi itu artinya mengganti. Jadi setiap ketemu B itu ganti dengan angka 5. Nah, jadi B di sini nanti diganti 5. Berarti negatif A ditambah 5 sama dengan 2. Maka negatif A-nya sama dengan 2. Ini positif, pindah ruas berarti jadi negatif. Maka negatif A-nya sama dengan negatif 3. Berarti A-nya sama dengan, nah karena negatif itu artinya, kalau tidak ada angka di depannya artinya koefisiennya negatif 1. Kalau tandanya negatif. Negatif 1A artinya negatif 1 kali A. Berarti ini dipindah ruaskan berarti berubah menjadi bagi. Jadinya negatif 3 dibagi negatif 1. Tanda sama dibagi, positif 3 bagi 1, 3. Ketemu A-nya 3. Nah, sekarang kita udah peroleh nih A-nya 3, B-nya 5. Kita substitusikan lagi nilai A dan B ini ke persamaan tadi, ke rumus fungsi yang pertama. Karena yang ditanyakan rumus fungsinya nih. Rumus fungsinya tadi adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, substitusi tadi mengganti. Setiap ketemu A ganti 3, setiap ketemu B ganti 5. Jadi A-nya ini diganti 3, B-nya ini diganti 5. Berarti rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 5b. Benar ya? Nih ya. A-nya diganti 3 berarti jadi 3x. B-nya diganti 5 berarti ditambah 5. Sebentar, ini salah ini. Jadi yang benar seperti ini ya. A-nya diganti 3 berarti 3x, gitu kan? Ini 3x benar. B-nya diganti 5. Jadi nggak ada B-nya ini. Kalau yang tadi salah, pakai B. Karena B-nya sudah diganti dengan angka 5. Oke, yang keempat yaitu tentang grafik fungsi. Untuk grafik fungsi adalah suatu tampilan bentuk diagram kartesius dari sebuah fungsi dari satu himpunan ke himpunan lain. Adapun langkah-langkah membuat grafik fungsi, yang pertama kita menentukan dulu rumus fungsinya. Yang kedua, untuk mempermudah membuat grafiknya, kita buat tabel nilai fungsinya. Langkah terakhir yaitu membuat grafik fungsi. Contoh, buatlah tabel fungsi Gx dipetakan ke X ditambah 1. Untuk X-nya elemen negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian setelah membuat tabel, gambarlah grafik fungsi G untuk semua nilai X yang memenuhi. Oke, jawab. Perhatikan dulu di sini ya. Di sini soalnya adalah fungsi G, jadi fungsi itu tidak selalu F. Gitu. Jadi bisa G, bisa H,
kita lanjutkan. Langkah pertama kita tentukan dulu rumus fungsinya. Tadi titik 2 itu berubah jadi kurung. Berarti berubah jadi Gx tanda panah sama dengan X tambah 1-nya tetap. Jadi rumus fungsinya Gx sama dengan X ditambah 1. Kemudian langkah kedua yaitu membuat tabel nilai fungsinya. Nah, tabelnya seperti ini nih. Mau ke kanan boleh, mau ke bawah boleh, sama saja. Oke, saya ke kanan. Di kolom pertama, di bagian atas di sini kita masukkan nilai X nanti. Untuk kolom kedua di bawah, di sini, ini adalah nilai fungsinya. Nah, sekarang kita masukkan tadi X-nya anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Sekarang kita masukkan dulu nilai X-nya. Oh, sampai 3 aja ya. 0, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, pada saat X-nya negatif 2, kita masukkan ke rumusnya ini. Ke rumus fungsinya. X-nya diganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah 1. Nah, negatif 2 tambah 1. Hutang 2, bayar 1. Berarti, berapa itu? Berarti negatif 1. Maka di sini kita tulis negatif 1. Sekarang kita ambil, kalau X-nya negatif 1, nih ya, kolom berikutnya negatif 1, X-nya negatif 1, kita masukkan ke rumusnya, berarti G dalam kurung negatif 1, X-nya diganti dengan negatif 1, berarti negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 tambah 1, 0. Kita masukkan ke kolom sini, 0. Oke. Kemudian untuk X-nya sama dengan 0. Nih, kolom ketiga X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti G0. G0 rumusnya X tambah 1 berarti 0 tambah 1. 0 tambah 1, 1. Kita masukkan ke kolom yang di sini. 1. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, berarti rumusnya jadi G1 sama dengan X tambah 1, X-nya diganti 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti di kolom sini kita tulis 2. Berikutnya X-nya sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, berarti G2 sama dengan X tambah 1. X-nya diganti dengan 2, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti di kolom sini kita tuliskan 3. Nilai X yang terakhir yaitu X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3 berarti G3-nya sama dengan X tambah 1. X-nya kita ganti dengan 3 berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 4-nya kita taruh di kolom yang terakhir. Di sini kita tuliskan 4. Oke. Sudah kita peroleh ya, tabelnya sudah terisi semua. Lalu langkah terakhir adalah membuat grafiknya. Oke, sebelum membuat grafiknya kita tentukan dulu. Kita tentukan dari sini, dari tabel ini himpunan pasangan berurutan. Ingat, himpunan pasangan berurutan tadi adalah X, Y atau boleh juga X, Fx. Nah, karena di sini adalah Gx, berarti X, Gx. Berarti nanti himpunan pasangan berurutannya negatif 2, negatif 1, negatif 1, 0, 0,1, 1,2, 2,3, 3,4. Seperti ini ya, negatif 2, negatif 1, negatif 1,0, 0,1, 1,2, 2,3, dan 3,4. Nah, kalau sudah kita dapat seperti ini, baru kita buat diagram kartesiusnya. Kita tentukan dulu garis untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, karena tadi rumusnya adalah Gx, berarti Y-nya sama dengan Gx. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan dulu angka-angka di sumbu X. Di sini ada, saya tuliskan dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1,
2, 3, 4, 5. Di sini saya buat dari negatif 3 sampai 5 ya. Karena di sini X-nya itu yang paling kecil itu adalah negatif 2. Sedangkan yang paling besar di sini X-nya adalah 3. Nah, jadi 3 sudah masuk di sini, ada negatif 2 itu ada. Nah, yang penting itu masuk yang diperlukan. Kemudian kita masukkan lagi angka-angka di sumbu Y. Ada negatif 1, negatif 2, kemudian di sumbu Y yang positif 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini sumbu Y-nya paling kecil adalah negatif 1, jadi negatif 1 ada ya. Kemudian Y yang paling besar adalah 4, 4-nya di sini ada. Yang penting yang diperlukan ada. Sekarang kita gambar berupa titik himpunan pasangan berurutan ini dimulai dari negatif 2, negatif 1. Ini artinya X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Nah, kita cari dulu di sumbu X, negatif 2. Negatif 2 tuh di sini ya. Y-nya negatif 1, berarti bukan di sini, turun ke sini. Jadi titiknya di sini nanti. Oke, seperti itu ya. Itu titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua negatif 1,0. Berarti X-nya, ini sumbu X yang mendatar, yang horizontal nih ya, yang mendatar atau horizontal, X-nya negatif 1, Y-nya 0. Nah, X negatif 1 itu di sini. Y0 itu ya di sini, nggak gerak, nggak naik, nggak turun. Jadi tetap di sini. Jadi titik kedua di situ. Nah, di situ yang warna hitam. Kemudian yang berikutnya itu 0,1. Berarti X-nya 0, ini X-nya 0 di sini. Y-nya 1, berarti naik 1 tingkat. Nah, sini berarti titik yang berikutnya di situ. Kemudian yang berikutnya 1,2. Di situ ya, X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian 2,3, 3,4. Begitu ketemu sudah titik-titiknya ini berdasarkan himpunan pasangan berurutannya, baru kita tarik garis dari titik yang pertama tadi sampai di titik yang terakhir. Nah, jadi kalau ditarik garis seperti ini. Inilah grafik fungsi dari soal tadi. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat grafik fungsi. Pertama kita tentukan dulu rumus fungsinya. Jadi grafik ini tadi rumus fungsinya adalah Gx sama dengan X ditambah 1. Setelah itu kita buat tabel nilai fungsinya dengan berdasarkan diketahui di soal berapakah nilai X-nya, bagaimana rumus fungsinya, kita isi tabelnya. Setelah dapat, yang ketiga kita membuat grafik fungsinya. Sebelumnya kita tentukan dulu himpunan pasangan berurutannya, baru kita masukkan ke grafik fungsi di koordinat kartesius. Bentuk fungsi dapat ditentukan jika nilai dan data fungsinya itu diketahui dengan jelas. Adapun bentuk fungsi itu ada 3. Yang pertama, jika fx sama dengan x, berarti fungsinya konstan. Jadi nilai x-nya itu sama saja dengan nilai y. Atau nilai y sama dengan nilai x. Kemudian bentuk fungsi yang kedua adalah fx sama dengan ax ditambah b. Di sini dilihat ya, variabel x-nya tidak ada pangkat ya. Kemudian di sini ada b. B di sini adalah nilai b ini adalah konstanta. Jadi jika di sini ada variabel, kemudian ada konstantanya, ini bentuk fungsinya fungsi linier. Biasanya gambarnya berbentuk garis lurus seperti contoh soal yang tadi. Kemudian bentuk fungsi yang ketiga adalah yang seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini disebut sebagai fungsi kuadrat. Kenapa? Karena salah satu variabelnya adalah x kuadrat. Oke, terima kasih. Sekian materi tentang nilai fungsi. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.